Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita coba masuk ke cyber case selanjutnya ya. Izin share screen dulu. Ini cyber case 16. Ya, di cyber case 16 kita ada alert SFTP config JSON file download attempts gitu ya. Kalau dari alertnya aja itu adalah download ya. Artinya ada SFTP, jadi sebuah file JSON yang isinya adalah configuration. Tentu saja ada eh, data-data yang sifatnya kredensial dan tentu saja sifatnya konfidensial dalam bentuk JSON yang di-download, yang dicoba oleh si attacker untuk di-download gitu ya, untuk mendapetin ya steal ya atau mencuri kredensial. Kita masuk aja masih pakai SIM Wazoo. Ini tampilan alertnya. Kemudian kalau kita cek IP source-nya itu ternyata malicious dan ini dia. Attacker dari IP 103.253.27.275 dari Singapura melakukan HTTP request ke server melalui port 80 untuk mencoba mengakses file sensitif bernama sftp config.json yang umumnya berisi konfigurasi dan kredensial SFTP. Aktivitas ini kemungkinan merupakan bagian dari automated scanning atau reconnaissance untuk mencari file konfigurasi yang salah terekspos di web server dengan tujuan mendapatkan informasi sensitif jika file tersebut tersedia. Sebagai catatan, sftp-config.json adalah file konfigurasi yang biasanya digunakan oleh aplikasi, script, atau developer tools untuk menyimpan pengaturan koneksi ke server SFTP Secure File Transfer Protocol. Nah, ini file ya itu adalah file konfigurasi yang biasa digunakan oleh aplikasi, script, atau developer tools untuk menyimpan pengaturan koneksi. Ini termasuk ada password di dalamnya. Biasanya gitu ya. Kita coba lebih detail mengenai apa itu SFTP gitu ya. Nah, ini dia. Kebocoran kata sandi SFTP atau FTP melalui sftp-config.json. Apakah pernah mendengar tentang file sftp-config.json? Belum. Kami juga belum pernah mendengarnya sampai beberapa minggu yang lalu. Ini si Daniel Daniel Cheat ya. File ini digunakan oleh beberapa klien SFTP atau FTP. Sublime SFTP adalah salah satunya untuk mengonfigurasi koneksi FTP ke situs jarak jauh dan berisi beberapa informasi berguna di dalamnya. Tidak terenkripsi. Nah, ini dia, tidak terenkripsi itu dia. Penggunanya artinya username-nya, kemudian password-nya. Hal ini membuat koneksi dan pengelolaan server jarak jauh menjadi lebih mudah. Namun, dengan fleksibilitas tambahan tersebut muncul beberapa masalah keamanan serius jika tidak digunakan dengan benar. Pertama, nama pengguna dan kata sandi tidak dienkripsi secara lokal. Kedua, jika Anda mengunggah file ini dari jarak jauh, siapapun dapat melihat nama pengguna dan kata sandi. Tidak mungkin ada yang melakukan itu kan? Nah, kami memutuskan untuk memeriksa berapa banyak situs yang mengekspos SFTP config.json dan ternyata ratusan situs memang mengeksposnya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Dan kita berbicara tentang daftar 1 juta situs web teratas menurut Alexa. Kami tidak akan mencantumkan situs-situs yang terekspos karena alasan yang jelas. Tetapi jumlahnya cukup tinggi sehingga kami perlu menyoroti masalah ini ya, betul. Ya, tadi udah cukup jelas saya kira ini adalah sebuah file yang bisa diekspos. Jadi kalau ini file di-upload dari jarak jauh, dia bisa diekspos oleh siapa saja apabila dia memiliki path-nya ya. Cara melakukan serangan. Nah, ini dia. Contohnya nih. Call minde minsite nisite.com itu websitenya apa namanya? Terus slash sftp min.config.json. Sederhananya gitu ya. Hmm, 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 hmm. Ya. Nah nanti akan muncul deh. Kalau seandainya ada dia akan muncul, tapi kalau nggak ada ya nggak, gitu sih. SFTP ya, bahaya sekali ya. Bahayanya gini ya, ketika seseorang dapat SFTP, dia punya username dan password
Dia tinggal password itu bisa dijadikan dictionary untuk ditaruh sehingga bisa ngelakuin brute force di tempat yang lain dengan username itu juga gitu. Itu yang berbahaya sebenarnya, lateral movementnya. Ini adalah lognya yang ada di dalam Wazuh gitu. Nah, log tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2026 terjadi koneksi dari alamat IP 103.253.27.75 Singapura menuju server melalui protokol TCP pada port di mana sumber mencoba mengakses resource sftp minconfig.json menggunakan aplikasi web browsing. Aktivitas ini terdeteksi sebagai ancaman bertipe SFTP config JSON file download attempt dalam kategori information leakage dengan aksi hanya berupa alert dan tingkat informasional serta diklasifikasikan dalam kerangka mitre sebagai bagian dari teknik reconnaissance dan command and control. Dengan indikasi percobaan berulang sebanyak 2 kali yang mengarah pada aktivitas scanning untuk mencari file konfigurasi sensitif yang mungkin terekspos. Jadi di bumi ini banyak sekali apa namanya bot yang melakukan scanning kejutaan, kejutaan web yang aktif di muka bumi ini untuk nyari nih ada nggak kerentanan yang sifatnya terekspos seperti file konfigurasi dalam konteks ini adalah SFTP minus JSON. Eh, SFTP config.json ya. SFTP minus config.json ya. Nah, kita fokus ke directory web tadi atau web root. Itu adalah folder utama di server yang menyimpan semua file dan konten yang bisa diakses melalui web. Nah, jadi ketika sebuah file itu ditaruh di web root, ya udah dia berarti secara otomatis diizinkan untuk terekspos secara publik gitu. Apapun itu ya, baik itu file konfigurasi kah, kalau ditaruh di situ ya terekspos. Intinya, apapun yang ada di folder ini bisa dilihat atau diakses oleh orang dari browser jika tidak diproteksi. Jika tidak diproteksi gitu ya. Oke. Kita coba lihat lagi lebih detail mengenai root directory gitu ya. Nah, ini root directory. Direktori utama sebuah situs web. Dalam mengelola sebuah situs web, memahami struktur filenya sangat penting, terutama yang berkaitan dengan direktori root. Nah, apa sih direktori root itu atau direktori akar gitu? Direktori root adalah folder utama pada server web, tempat semua file dan subdirektori yang terkait dengan situs web berada. Ini adalah direktori dasar tempat server web mengirimkan konten kepada pengguna. Ketika pengguna memasukkan domain, misalnya www.example.com di browser mereka, server mencari di direktori root untuk menemukan file yang diminta, seperti index.html atau index.php untuk menampilkan situs web. Pada dasarnya, direktori root bertindak sebagai rumah situs web di server. Ya. Nama umum untuk direktori root itu ada public underscore HTML, ada slash www, ada slash htdocs, ada slash var slash www slash html. Tuh. Nah, secara sederhana ya itu adalah titik 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 awalnya gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat di WordPress tuh biasanya dia di dalamnya ada index.php, ada wp-config.php. Ini bahaya banget kalau bisa diakses. wp-content di jumlah ada index.php, ada configuration.php. Nah, itu contoh dua ya, jumlah dan WordPress gitu. Ya, lanjut. Nah, kalau terkait insiden ini tadi, sftp-config.json download attempt tadi, ini masuknya kalau di ECI kategorinya adalah directory traversal attack. Jadi directory untuk ngedapetin apa namanya informasi gitu ya. Caranya adalah dengan directory traversal attack. Kalau kita ngeliat nih gambar ini dari ECI ya, log tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, ini lama karena memang ini apa namanya gambar dari ECI. Isi konsil Incident Handler. Dari alamat IP 172.19.19.18 terdapat permintaan HTTP GET ke file sensitif wp-config.php.
di server WordPress yang berhasil diakses dengan kode respons 200. Ini mengindikasikan potensi kebocoran konfigurasi penting seperti kredensial database, sehingga menunjukkan upaya eksploitasi atau scanning oleh pengguna yang bisa berisiko tinggi bagi keamanan aplikasi jika file tersebut tidak dilindungi dengan baik. Serangan directory traversal atau path traversal, di mana attacker mencoba mengakses file atau directory di luar area yang seharusnya bisa diakses oleh aplikasi web, terutama file penting seperti kode sumber dan file konfigurasi yang ada di web root server. Nah, ini yang tadi kita bahas. Cara yang umum dilakukan attacker adalah memanipulasi path dengan menggunakan rangkaian karakter dot dot slash untuk naik ke direktori induk secara berulang sehingga dapat membaca file yang sensitif. Untuk menghindari deteksi, attacker juga bisa memakai teknik encoding ganda. Nah, untuk melewati filter keamanan. Penanggap insiden atau incident responders disarankan untuk memeriksa log server. Log server yang maksudnya adalah permintaan dari kliennya itu kita harus lihat. Dan lalu lintas jaringan yang menggunakan alat seperti Wireshark untuk mencari pola tersebut. Misalnya file dot dot slash dot dot slash dot dot slash dot dot slash etc slash atau password ya. Agar bisa mendeteksi upaya serangan dan melihat permintaan path traversal yang diterima. Untuk mendeteksi serangan directory traversal secara otomatis dalam log atau lalu lintas jaringan, penanggap insiden, incident responders, dapat menggunakan regular expression, regex, yang dirancang untuk mengenali karakter khusus seperti ini dan versi encodednya. Sehingga pola seperti itu dapat membantu menemukan indikasi upaya eksploitasi dengan memanipulasi path file secara sistematis dan efisien. Path traversal ya. Nah, ini ada sebuah jurnal menarik ya. Kita lihat jurnalnya. Ini dia jurnalnya. Jurnalnya itu adalah judulnya Hades, Detecting and Investigating Active Directory Attack via Wall Network Provenance Analytics. Ini nanti akan terkait sistem deteksi ya. Kan sistem deteksi yang paling bawah itu adalah signature base. Signature base itu biasanya pakai nama file atau byte dari filenya, kemudian hash gitu. Ada nama file tertentu yang memang itu bahaya sehingga kita langsung tahu oh ini file bahaya. Maksudnya file malicious. Ada juga kita tahu dengan bitnya, byte-nya, dan kita juga bisa tahu dengan hash-nya. Nama filenya berubah, tapi hash-nya tetap. Bisa juga. Tetapi kan hash itu bisa berubah-ubah juga sih. Makanya itulah sistem deteksi paling rendah gitu ya. Nah, di sini ini Hades. Ini termasuk pada deteksi tingkat cukup tinggi ya, keempat. Jadi dia bukan lagi pakai korelasi, tetapi pakai causality base gitu. Ini di tahun 2026, Januari, Februari, baru banget berarti. Dan Hades ini masih apa namanya dalam research ya oleh ini nih. Under research dari perguruan tinggi dari QLI ini sama si Kai Bin Bao dan Wajib Ul Hasan setelah Faith Hagenmeyer. Abstraknya begini, due to its crucial role in identity and access management in modern enterprise network, Active Directory is a top target of Advanced Persistent Threat (APT actor. Nah, si AD itu Active Directory memang menjadi target utama dari Advanced Persistent Threat (APT). Jadi seorang penyerang yang memang profesional. Conventional Intrusion Detection System (IDS) excel at identifying malicious behavior caused by malware, but often fail to detect stealth attack launched by APT actor. Nah, memang gini, si Eddie dan kemudian ketika protokolnya udah naik dari NTLM ke Kerberos, dia punya tingkat keamanan lebih tinggi, tetapi memang penyerangnya juga makin canggih juga yang disebut dengan APT tadi, Advanced Persistent Threat.
seorang penyerang yang sudah profesional gitu. Begitu sistemnya jebol, dampaknya lebih signifikan karena dia nggak bisa nge-reset gitu aja gitu. Nah, ini dia yang menarik. Oke, recent advance in provenance-based IDS (PIDS) shows promises by exposing malicious system activities in causal attack graph. However, existing approach are restricted to intra-machine tracing and unable to reveal the scope of attacker traversal incident and network. We propose HEDES, the first PIDS capable of performing accurate causality-based cross-machine tracking by leveraging a novel concept called log-on session-based execution partitioning to uh, to overcome several challenges in cross machine tracing. Nah, si ini nih Pak, si Qiu Kaibian Bao, Waji Ul Hasan, Fed Hagenmeyer ini, mereka ini mengajukan HEDES itu sebagai first PID capable of performing accurate causality based ya. Jadi udah bukan signature base, sudah bukan apa rule base, juga sudah bukan apa tuh anomaly base ya. Ya, anomaly base. Ini sudah pada causality base, menarik ya. Nah, kita mau ngelihat salah satu ininya ya, algoritma yang dia kembangkan. Nah, ini dia. Dia punya tiga, ini kan algoritmanya. Algoritma pertama yang dia share gitu ya. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, algoritma yang pertama ini dia lagi mau ngejelasin gini. Get at attack graph bekerja dengan pertama-tama mendeteksi anomali nih. Autentikasi dari log domain controller gitu. Lalu untuk setiap anomali, algoritma membangun grafik serangan dengan cara pertama nih, membuat grafik tingkat tinggi yang mencatat siapa login ke komputer mana. Dua, menentukan jenis akses remote RDP, SMB, PSXX, melakukan reassign session ID untuk memperbaiki inkonsistensi log Windows. Dan keempat, menghubungkan session antara antara komputer sehingga perpindahan penyerang dapat dilacak. Kelima, ya, dia melakukan penelusuran backward, mencari penyebab dari mana penyerang datang. Dan forward, mencari dampak apa yang dilakukan setelah login. Ya, itu dia. Jika dari hasil penelusuran ditemukan anomali autentikasi baru, algoritma akan mengulang proses tracing secara rekursif. Nah, yang ketujuh, setelah seluruh rantai serangan tergali, algoritma menghitung threat score-nya. Ini, threat score-nya ya, threat score-nya. Dan menyimpan attack graph lengkap sebagai output. Hasil akhirnya adalah daftar berisi grafik serangan utuh beserta skor ancamannya nih returnnya. Secara sederhana ya dia kausalitas ya. Algoritma ini ngejelasin teknik kausalitas gitu ya. Nah, kalau klaim ya, karena ini kan bukan open source, saya tidak bisa implementasi langsung. Tetapi kalau di conclusionnya, klaim mereka nih ya. We present a novel accurate AD attack detection and investigation system named HEDES in this paper. Based on a true study of AD attack launched by AP Detector, we create a succinct and contextualized AD attack overview revealing key steps and prerequisites of various AD attack types. We leverage critical insight from our extensive analysis on AD attack to design a lightweight authentication anomaly detection model and a threat triage algorithm. We propose the concept logon session base. Logon session base. Jadi dia dasarnya adalah pada siapa yang login. Terus bagaimana dia cara loginnya dan apa yang dilakukan setelah login. Which significantly reduce false dependencies. Nah, jadi gini, kalau kita pakai rule, itu bisa jadi false positif. Kalau kita pakai apa namanya rule, dia bisa jadi false positif.
Kalau kita pakai rules itu kan pakai correlation ya jadinya. Kalau kita pakai anomali belum tentu juga sebenarnya. Karena gini, bisa aja nih, memang gini, biasanya apa namanya, akses SSH itu misalnya pada jam kerja aja. Tiba-tiba akses SSH itu pada malam hari atau pagi hari, dini hari gitu. Tapi apakah itu pasti penyerang? Belum tentu. Bisa aja dia tiba-tiba nggak bisa tidur, bangun malam-malam, kemudian dia ngerjain nyatet catatannya dia gitu. Our evaluation conducted on dataset derived from rigorously implement Mitre emulation plans demonstrate that Hades significantly outperforms open source SIM detection rules and commercial dedicated AD attack detector. Jadi si Hades ini metode tadi causality based tadi diklaim lebih unggul daripada CM yang punya rules dan dedicated AD attack detector. Nah, dia lebih unggul. Jadi tekniknya dia si Hades ini dia sebenarnya adalah dari domain controller dia ngumpulin tuh log-log yang di EDI, kemudian dia coba ngelihat juga di apa log-log log-log yang dikolek oleh SIM. Dari situ tuh dia mencari kausalitasnya. Bukan korelasi ya, tapi kausalitas. Itu beda tuh antara korelasi dan kausalitas. Karena korelasi itu pasti mainnya ke rule base tadi. Nah, dari situ kita bisa tahu nih kalau defense in depth tuh ada 4 layer. Ada layer signature base, misalnya kayak antivirus, dia make hash atau make ukuran byte dari file atau pakai nama file. Dia match atau miss. Kalau match ya udah, dia berarti dianggap sebagai virus gitulah, antivirus tuh. Contohnya ClaimEV dan sebagainya. Rule base ini pakai event log. Nah, dia true atau false nih contohnya pakai Wazoo misalnya yang kita dalam konteks ini gitu. Kemudian ada anomaly base, historical data. Nah, dia pakai deviation score. Kalau rule base tadi dia pakai correlation dan dia biasanya garis lurus aja gitu. Korelasi positif atau korelasi negatif. Cuma dua itu aja. Tapi kalau di anomaly base dia udah ngumpulin data statistik nih. Berapa kemungkinan seseorang itu SSH pada pukul segini, pukul segini gitu. Nah, nanti pasti itu akan menggunakan kurva normal dalam statistik ya. Kemudian di layer 4 ada causality base. Ini adalah deteksi tertinggi ya saat ini. Ini menggunakan relationship dan dia sudah menggunakan attack graph. Jadi ada grafik serangan gitu. Vektor serangan dia sebutnya. Causality base. Hmm. Contohnya ya tadi Hades tadi ya. Iya. Menarik ya. Nah, memang ini agak lebih dalam sih sebenarnya terkait EDI sebenarnya. Atau Active Directory. Tapi kita coba untuk kaitin terkait SFTP config JSON file download attempts gitu ya. Oke. Secara sederhana tadi ya, saya berkas 16 SFTP config JSON file download attempt ini ya si attacker mencoba untuk memasukkan URL ke dalam suatu web, eh, apa mengirimkan request ke sebuah web dengan URL tertentu yang itu malicious tadi misalnya dot slash gitu dot slash sftp minus config dot apa dot json itu biasanya pakai curl juga bisa ya, nama site-nya terus slash sftp minus config dot json itu bisa juga nanti akan munculin file JSON-nya kalau ada memang, kalau expose gitu sih. Nah, maka dari sini kita perlu lebih aware lagi untuk menyimpan file config sftp ini tadi, config minus sftp minus config.json ini lebih aman lagi gitu. Dan bukan hanya file ini, tetapi ada juga file-file yang lain yang bisa tentu saja di path traversal tadi, yang attack traversal ya. Menurut gua itu cukup jelas ya. Kalau seandainya ada salah apa, salah eh, salah deskripsi dari gua boleh banget komen di bawah dan sorry banget tentu saja. Boleh banget dikoreksi di bawah. Kita sama-sama diskusi belajar bareng tentang cyber untuk pertahanan
negara kita juga gitu ya nantinya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan nanti kita lanjut ke Cybercast 17 ya. Sampai jumpa.